Selamat pagi, Pak Pendeta. Sebelumnya terima kasih ya Pak Pendeta sudah mau meluangkan waktunya berkumpul bersama kami meski melalui virtual ya Pak. Kami mau Oke, menyampaikan selamat datang ya Pak dan terima kasih oke. atas kehadirannya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Pak Pendeta tentang langit yang baru dan bumi yang baru? Menurut Pendeta, Pak Pendeta, apakah bumi akan dihancurkan sepenuhnya atau dipulihkan atau diperbarui oleh Allah? Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, saya harus melihat latar belakangnya ketika Yesus di dunia ini. Nah, pernah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan juga orang yang ada di Bait Allah, yaitu di Matius 24 ayat 2, dia berkata, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Itu ketika Yesus melihat bait suci ya di Yerusalem. Dari kata ini sebenarnya ini akan diruntuhkan katanya. Jadi artinya jauh-jauh sebelumnya tentang langit dan bumi yang baru ini sudah dikatakan oleh Yesus. Artinya bahwa Yerusalem atau bait Allah itu akan dihancurkan. Ya, dengan arti itu bukan kekal, bukan abadi. Kayak begitu. Itu di Matius 24 ayat. Nah, makanya apa yang dikatakan juga di Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya kan? Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Yesus itu tidak akan berlalu, yaitu firman Tuhan. Itu yang kita iman. Jadi artinya sebenarnya di sini langit dan bumi yang ini yang ada sekarang ini akan hancur, akan lenyap. Nah, maka kita kembali kepada inti tadi pertanyaan. Kalau kita lihat di Wahyu 21 memang jelas sudah dikatakan di sana bahwa langit dan bumi yang baru itu beda dengan sekarang. Beda dengan sekarang. Di Wahyu 21 jelas dikatakan di sana bahwa memang itu akan secara fisik itu baru. Secara rohani juga itu baru. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang menempati bumi yang baru dan langit yang baru itu? Jawabannya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus. Nah, itu merujuk boleh kita lihat umpamanya, nanti bisa dibaca di 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58 dan juga 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17. Di sana jelas dikatakan bahwa Yesus itu akan datang ke dunia ini ketika akan diciptakan bumi dan langit yang baru. Yang pertama adalah di sana akan diselamatkan atau diubah orang-orang yang mati dulu. Nah, kemudian orang yang hidup. Artinya gini, ketika Yesus datang yang kedua kalinya, masih ada yang hidup. Jadi bukan mati semuanya dulu, masih ada yang hidup. Seperti iman Rasul kita. Ya, dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Berarti bukan semuanya mati dulu, baru datang Yesus, bukan. Nah, masih ada kehidupan. Tapi ketika datang itu Yesus, yang pertama akan diselamatkan orang-orang yang mati. Baru kemudian yang hidup itu akan diubah pada seketika itu. Akan diubah. Artinya mati baru bangkit. Seperti Yesus, mati dan bangkit kembali. Nah, itu akan diadili semuanya. Jadi yang masuk surga itu adalah orang-orang yang percaya, yang senantiasa ya melaksanakan mengikuti sesuai dengan perintah Tuhan atau Allah Bapa dan perintah Yesus. Itulah penghuni langit yang baru dan bumi yang baru. Baik, Pak. Untuk pertanyaan kedua, mohon Pak Pendeta memberikan nasihat kepada kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi kedokteran untuk mempersiapkan diri kami bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, Pak. Oke, terima kasih. Karena ini jurusan kedokteran ya, Dek ya. Ada kan istilah eutanasia ya, yang Iya, artinya gini. benar, Pak. Ketika ada seseorang yang mau meninggal, artinya secara fisik dia sudah lemah. Begitu ya, secara fisik sudah lemah,
Enutesia, kalau saya enuatesia, jadi artinya diberikan sebuah obat supaya cepat mati, gitu ya. Nah, ini tantangan sebenarnya bagi kedokteran, kan gitu ya. Memang kalau kita lihat orang sakit gitu ya, orang sakit sebenarnya tidak panjang lagi umurnya, tapi kita lihat tersiksa begitu ya. Ya, tersisa, sehingga dia akan diberikan obat enutesia untuk mempercepat kematiannya, kan begitu. Nah, satu hal adalah sebagai kita orang yang beriman kan berlawanan sebenarnya. Kok kita menjadi Tuhan yang senantiasa menghidupkan dan mematikan, ya kan? Ya, atau mematikan kita. Kan sebenarnya itu kan urusan Tuhan. Kapan kita mati, ya kan? Nah, Tuhan yang tahu. Nah, bagi keluarga mungkin ada yang setuju kan? Daripada mama saya, bapak saya itu tersiksa, atau keluarganya itu tersiksa, nggak apa-apa dokter. Silakan. Udah nggak ada lagi harapan kan begitu. Nah, sehingga opsi yang kedua adalah dibiarkan. Ya para dokter juga ya pasrah, ya berdoalah Bu, berdoalah Pak, keluarga semuanya berdoa. Kita serahkan kepada Tuhan kan begitu. Ya, ya nunggu dia sampai habis napasnya begitu. Walaupun lama, contohnya di ICU gitu ya, udah dikasih oksigen dan sebagainya dengan cara yang lain, ya memang entah sebulan itu baru dia meninggal, ya itulah yang benar kan begitu. Berarti Tuhan sudah memanggil dia kan begitu. Jadi bukan kita sebagai dokter pamannya langsung seketika itu karena daripada lama-lama tersisa begitu ya, kita kasih obat endotasi tadi. Nah, itulah satu tantangan yang boleh dipikirkan untuk para adik-adik kami ya. Yang kedua adalah ya saya pikir kedokteran itu ya pasti sama dengan kami ya. Artinya hidup bersosial, hidup di dalam profesi, di dalam pelayanan ya. Artinya pelayanan kepada masyarakat. Jadi harapan kami sama dengan pendeta, kami juga begitu melayani masyarakat begitu ya. Melayani dengan baik, respect terhadap kepada orang, sama dengan kami juga harus respect kepada anak-anak, lansia, orang tua, siapapun orangnya, tidak ada kami mengklasifikasinya, siapapun dia. Jadi nggak usah dibeda-bedakan, siapapun yang butuh pertolongan, silakan, welcome, yang mau dibantu, yang ditolong, nggak usah melihat latar belakangnya, orangnya, atau lain sebagainya. Yang penting, karena profesi itu, kedokteran itu juga adalah dari Tuhan itu ya. Karena Tuhan sudah mempercayakan adik-adik kami nanti sebagai dokter, sudah dipercayakan Tuhan adalah sebagai alat Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, siapapun dia yang Anda hadapi nantinya, pasien siapapun itu, nah itulah, anggaplah itu sebagai pelayanan dari Tuhan, ya, pelayanan yang diberikan Tuhan kepada adik kami. Saya pikir itu nasihat saya untuk adik, ya, adikku semuanya yang dari kedokteran di UPH, ya. Oke, selamat sore Pastor Andri. Terima kasih atas kesempatannya sudah wawancara. Sebelumnya perkenalkan dahulu kami dari kelas wawasan dunia Kristen dari Fakultas Kedokteran UPH tahun 2021. Jadi untuk pertanyaan wawancaranya, yang pertama, menurut Pastor, bagaimana pendapat Pastor tentang langit baru dan bumi yang baru? Dan menurut Pastor, apakah bumi akan dihancurkan sepenuhnya atau dipulihkan atau diperbarui? Oke, suara saya jelas ya? Bisa didengar? Jelas, Iya, Pastor. jadi kalau bicara soal langit baru, bumi baru gitu ya, kalau sesuai pemahaman sih bicara tentang, sebenarnya langit baru itu bicara tentang kediaman Allah gitu. Jadi sesuatu di mana hanya ada kebenaran gitu ya. Dan memang kalau kita baca dari ayat yang berbicara tentang langit baru, bumi baru, itu dikatakan Tuhan menciptakan langit baru dan bumi baru, dan dikatakan yang lama itu dilupakan, tidak diingat lagi. Dan dari situ sih kita bicara lebih ke memang sesuatu yang sifatnya Tuhan yang menyediakannya,
dan di sana itu hanya ada kebenaran sebab tempat di mana Tuhan ada, dan kita orang-orang yang dibenarkan juga akan bersama-sama gitu ya. Satu tempat keadaannya seperti itu. Tapi kalau bicara tentang Tuhan menciptakan langit baru dan bumi yang baru itu, ini bisa memang multitafsir lah gitu ya. Hanya kita percaya gini, tadi dikatakan yang lama itu sudah tidak diingat lagi, berarti ini satu tempat yang memang Tuhan sediakan sesuatu yang baru. Seperti dikatakan ada namanya, kalau dulu Yerusalem, dan ada Yerusalem baru. Ada yang dikatakan juga waktu itu Eden itu kan ya, Taman Eden itu manusia diusir dari Taman Eden itu, dan akan ada yang namanya tempat yang baru, Yerusalem yang baru. Jadi kita tahu bahwa ini sesuatu yang boleh dikatakan baru dari Tuhan, Tuhan sediakan. Dan mungkin coba saya lihat ayatnya dulu ya. Ayatnya ada yang mungkin bisa membantu menjelaskan ini. Sebelum kita di Wahyu di Yesaya 65 ayat 17, di situ dikatakan sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Nah, jadi memang di sini dijelaskan tidak timbul lagi dalam hati ya. Jadi saya sendiri punya pendapat bahwa itu adalah satu kediaman, tempat yang memang baru di mana kebenaran itu ada, dan yang dahulu itu udah nggak diingat lagi. Dan mungkin ada ayat lain juga yang bisa membantu kita ya. Di sana dikatakan di Yesaya 66 ayat 22-nya ya, ini bicara tentang sesuatu yang dinubuatkan juga. Jadi sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu. Jadi sesuatu yang baru yang Tuhan akan jadikan tinggal tetap di hadapanku dan seterusnya gitu ya. Jadi kita lihat bahwa bicara tentang langit dan baru, bumi yang baru itu, saya lebih condong bahwa itu sesuatu yang Tuhan sediakan dan Tuhan buat untuk anak-anaknya. Dan itu di mana hanya ada kebenaran di dalamnya ya. Mungkin itu bisa membantu atau menjawab nggak ya? Saya juga nggak tahu. Gimana buat yang lain? Oke, terima kasih atas pemaparannya, Pastor. Mungkin lebih ke tadi kan sudah mungkin Pastor sudah paparkan mengenai mana yang baru. Dan mungkin pertanyaan yang lanjutan dari pertanyaan itu kayak menurut Pastor sendiri, apakah bumi yang sekarang itu akan dihancurkan untuk kedatangan langit yang baru, gitu, Pastor? Atau di tempat yang sama? Kalau dari apa yang tadi kita baca, itu memang sesuatu yang sifatnya baru. Sesuatu yang baru yang memang bukan tempat kita saat ini, sebab ada ayat juga yang berkata bahwa apa namanya, langit itu akan habis dibakar. Berarti memang berarti saya mesti cari ayatnya tapi ya. Jadi saya lupa di mana. Dan sehingga Tuhan menjadikan satu tempat yang baru. Jadi yang tadi dikuciptakan dan kujadikan itu bicara sesuatu yang memang segala sesuatunya itu memang baru, bukan di tempat yang sekarang kita diami ini gitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Oke, baik. Berarti menurut Pastor itu langit yang baru itu berarti tempatnya itu baru dan tidak akan bersatu dengan tempat kita yang sekarang ya. Oke, Iya. mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua saja. Untuk mohon dari Pastor sendiri dapat memberikan beberapa nasihat kepada kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi dari kedokteran untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Bagi Pastor sendiri. Waktu dan tempat, Pastor. Untuk mempersiapkan kedatangan maksudnya ya. Ya, bagaimana Oke. kita mempersiapkan diri sebagai mahasiswa dan mahasiswi kedokteran untuk kedatangan Tuhan Yesus begitu. Menurut Pak. Kalau secara umum harusnya sih nggak beda jauh juga, baik sebagai mahasiswa kedokteran atau sebagai
untuk menyambut kedatangannya, sebab hanya orang-orang sebenarnya prinsipnya adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, orang-orang yang memang mengalami yang namanya pertobatan, dan pertobatan itu memang satu pertobatan yang harusnya sejati, yang dikatakan oleh firman Tuhan, eh, jika engkau tinggal di dalam firman-Ku, maka engkau adalah benar-benar murid-Ku. Jadi memang harus menjadi seorang murid Tuhan yang sejati, dalam arti tinggal di dalam firman-Nya, itulah yang dikategorikan sebagai benar-benar murid-Ku. Dan kalau menjadi murid Tuhan, pasti kita akan belajar dari kebenarannya, yaitu firman Tuhan, dan kita menghidupinya, yaitu melakukan firman-Nya, sehingga dikatakan kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan. Orang-orang yang hidup di dalam firman ini, jadi siapapun gitu ya, bahkan termasuk orang-orang yang hidup di dalam pengabdian, di dalam kedokteran pun, tetap kalau mau untuk menyongsong atau menyambut akan kedatangan Tuhan, hidupnya harus di dalam firman. Nah, hidup di dalam firman itu berarti berbicara tentang menjadi murid yang terus belajar, dan dari waktu ke waktu mengalami yang namanya satu progresif dalam hal terus dibenarkan, disucikan, dikuduskan oleh firman Tuhan. Karena apa yang kita tahu sekarang belum tahu semua, tapi kita percaya berjalan di dalam anugerah Tuhan itu kita terus hidup belajar dari firman-Nya, terus bertumbuh, diubahkan oleh Tuhan, diperbaharui dari waktu ke waktu ya. Jadi kita percaya, mungkin contoh tinggal di dalam Tuhan yang paling gampang kita gambarkan seperti Sadrah, Mesa, Abednego misalnya. Dia tahu kebenaran firman-Nya, hanya Allah yang layak disembah, hanya Allah yang boleh disembah. Dan satu saat dia mendapatkan tantangan untuk menyembah patung atau menyembah Raja Nebukadnezar, dia memilih untuk tetap pegang firman-Nya, yaitu hanya Tuhan yang boleh disembah. Dan kita tahu orang-orang yang hidup seperti ini berarti dia tidak menyingkirkan kebenaran dan mengikut yang lain, tetapi dia tetap pegang kebenaran. Dan mungkin tantangannya di dalam kehidupan, saya nggak tahu ya, di dalam kedokteran itu tantangannya seperti apa. Tapi banyak mungkin tantangan-tantangan yang menggelitik, yang menggoda kita untuk kita tidak melakukan firman gitu ya. Lebih melakukan hal yang di luar firman. Tapi biar dari mahasiswa-mahasiswa kedokteran itu tetap punya satu prinsip, adalah kebenaran itu di atas segala-galanya. Jadi, dan saya percaya orang-orang yang seperti inilah yang akan menyongsong kedatangan Tuhan. Yang boleh dikatakan dalam firman Tuhan itu akan diangkat bersama-sama, dikumpulkan bersama-sama di awan-awan, itu yang dikatakan ada satu pertemuan di udara itu, satu hal fellowship yang luar biasa adalah kalau orang-orang yang hidup di dalam kebenarannya. Itu aja mungkin yang boleh saya sampaikan sebagai nasihat ya. Baik, terima kasih Pastor Andre atas semua pemaparan dan waktunya yang telah Pastor berikan kepada kita. Kita ingin mengakhiri wawancara ini. Terima kasih ya Pastor. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk nanti bisa sukses ya untuk tugas-tugas ini buat semua yang ada di Zoom ini ya. Tuhan berkati ya. Sukses di dalam tugas-tugasnya. Selamat siang Pak Hendra. Pada bagian terakhir ini kami ingin menanggapi jawaban kami dari kedua narasumber. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Pastor tentang langit yang baru dan bumi yang baru menurut Pastor? Apakah bumi akan dihancurkan sepenuhnya atau dipulihkan atau diperbarui oleh Allah? Untuk yang ini, kedua narasumber kami setuju bahwa langit dan bumi yang baru merupakan suatu tempat yang hanya ada kebenarannya, di mana tidak ada yang sakit maupun penderitaan. Terus langit dan bumi yang baru itu juga sebuah lokasi di mana menyerupai surga yang mulia.
dan orang yang percaya dapat masuk ke dalam surga yang kekal itu setelah terjadinya penghakiman. Kami juga setuju dengan apa yang disampaikan Bapak Pendeta Pak Tunggul mengenai orang yang mati akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan kemudian orang yang hidup akan menyaksikan semua itu, kemudian akan diubah. Kedua narasumber kami juga setuju bahwa langit dan bumi yang baru adalah tempat yang baru yang akan diciptakan oleh Tuhan, yang tidak akan ada hubungannya dengan bumi kita ini. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, mohon pastor memberikan beberapa nasihat pada kami sebagai mahasiswa kedokteran untuk menyiapkan diri bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Oke, untuk Bapak Pendeta Tunggul, dia memberikan 2 nasihat kepada kita yang berhubungan dengan kedokteran, yaitu pertama mengenai eutanasia, dan kedua itu mengenai kehidupan sosial sebagai seorang dokter. Dia mengatakan bahwa eutanasia merupakan sebuah dilema bagi para dokter, terutama pada dokter-dokter yang taat pada aturan agama yang melarang diri untuk membunuh orang. Menurut kami, pada kondisi apapun, seorang dokter seharusnya melakukan yang terbaik untuk membantu menyelamatkan pasiennya. Akan tetapi, terdapat beberapa situasi langka di mana secara medis, seorang sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Dan pasien sendiri atau keluarganya yang sudah vegetatif memilih untuk menyelesaikan penderitaannya karena pasien sudah terus-menerus menderita sampai ia meninggal dunia. Pada kondisi tersebut, kita sebagai dokter Kristen masih percaya akan mukjizat dan kita tidak mau menjadi Tuhan yang memilih hidup seseorang, apalagi membantunya untuk meninggal. Pada sisi lain, kita akan melanggar kode etik dokter yang memprioritaskan autonomi atau pilihan pasien yang sebagai utama. Menurut kami, eutanasia memang adalah sebuah dilema yang tidak mudah sebagai dokter yang tidak ingin mempercepat kematian pasien dengan alasan apapun. Pada sisi lain, Bapak Pendeta Tunggul juga memberikan nasihat mengenai kehidupan sosial sebagai dokter. Kita sebagai dokter adalah sebuah profesi pelayanan untuk Tuhan dan manusia lain seumur hidup. Dan kita harus melakukan yang terbaik, sebab ini adalah suatu hak dan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, kita patut memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pasien yang memerlukan pertolongan kita tanpa memandang tampang, latar belakang, suku maupun ras, agama, dan apapun yang membedakan kita. Oke, itu dari Bapak Pendeta Tunggul. Selanjutnya, dari Bapak Pendeta Andri, kita mengambil perspektif lain untuk menjawab pertanyaan ini. Beliau menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan persiapan kita sebagai dokter ataupun profesi lain untuk mempersiapkan diri demi kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Prioritas utama yang menjadikan kita umat yang terselamatkan adalah hidup dalam firman Tuhan, di mana kita berusaha untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan dalam profesi manapun, hendaklah kita mengikuti firman Tuhan dan belajar dari apapun tantangan yang terjadi supaya kita menjadi lebih serupa dengan Tuhan. Beliau juga menjelaskan bahwa hidup dalam firman Tuhan adalah suatu kejadian pertobatan yang terjadi secara progresif, di mana kita akan terus dibenarkan dan disucikan oleh kasih Tuhan. Orang yang hidup dalam firman Tuhan adalah orang yang terus memegang kebenaran, yaitu firman Tuhan dalam menghadapi situasi apapun. Baik, itu tanggapan kelompok kami dalam kedua pertanyaan ini dari 2 narasumber kami juga. Baik, terima kasih sudah mendengar video kami.